Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur serta kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan yang penuh berbahagia ini saya masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi terkait dengan database manajemen sistem. Salawat serta salam selalu kita persembahkan, curahkan kepada pemimpin kita, baginda kita, nabi kita, sang motivator kita, yaitu baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memperjuangkan dengan susah payah, bahkan tenaga, bahkan nyawa pun ia korbankan demi menegakkan syariat-syariat Islam yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Nah, langsung saja terkait dengan database management system. Nah, perlu kita ketahui pertama bahwa apa sih yang dimaksud dengan database. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai database. Nah, sebelum kita mengetahui tentang manajemen sistem, nah perlu kita ketahui apa database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Database penting untuk mengatur data yang jumlahnya banyak dan seluruh bertambah, sebagai contoh program, website, aplikasi dan lainnya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa database itu sendiri artinya merangkul semua program yang ada di dalam komputer, baik itu website, program maupun aplikasi dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kalau untuk terkait dengan komponen-komponen database itu banyak sekali komponen-komponen database. Nah, di sini saya ambil ada 3 komponen. Yang pertama soal data. Nah, data sini artinya adalah file-file yang berisi informasi baik teks, logo, gambar dan lainnya. Di dalam database, data akan disimpan dengan struktur tertentu sehingga mudah dikenal. Mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Ini pengertiannya. Yang pertama, flat. Nah, di situ berarti adalah satuan informasi yang rinci seperti nama produk, harga, stok dan lainnya. Nah, yang kedua soal record. Itu adalah kumpulan dari file yang membentuk satu informasi untuk seperti harga dari satu produk. Nah, yang ketiga soal table. Table ini adalah kumpulan dari record dan isi dari sebuah file. Nah, masuk pada komponen kedua, yaitu tentang hardware. Nah, hardware di sini di sini kesimpulannya bisa kita ambil bahwa hardware ini adalah sesuatu perangkat keras yang bisa disentuh oleh tangan. Nah, misalnya komputer, printer, nah terus mouse dan lain sebagainya. Intinya bisa disentuh oleh fisik itu sendiri atau kita itu sendiri secara fisik yang bisa disentuh. Nah, itulah disebut sebagai hardware atau perangkat keras. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut dan gambar berikut. Nah, inilah komponen-komponen yang termasuk dalam perangkat keras atau hardware atau hardware. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Nah, lanjut. Masuk pada komponen ketiga, yaitu tentang software. Nah, software sendiri ini adalah perangkat lunak yang mengacu pada serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah,
Sedangkan software ini artinya kebalikan dari hardware tadi. Nah, hardware itu artinya sesuatu perangkat keras yang bisa disentuh, sedangkan software ini perangkat lunak yang memang tidak bisa disentuh tetapi kita bisa digunakan. Nah, seperti apa? Seperti aplikasi, website, dan banyak lagi contoh-contoh yang masuk dalam komponen software ini. Nah, mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah komponen-komponen yang masuk dalam komponen software. Artinya bisa digunakan tapi tidak bisa disentuh atau manajemen sistem itu bekerja dalam suatu database. Nah, di sini disingkat sebagai Database Management System atau DBMS. Nah, itu bagaimana mengoperasikan dalam manajemennya. Nah, atau disingkat sebagai DBMS. Nah, adalah suatu sistem atau perangkat lunak dirancang untuk mengelola suatu basis data yang menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contohnya, tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung, bahkan pelanggan. Nah, lalu dikembangkan dalam suatu data. Nah, artinya dalam menjalankan database, nah, perlu adanya sistem manajemen yang dilakukan oleh baik itu SDM, sumber daya manusia, dan ditambah dengan perangkat-perangkat lunak. Nah, seperti tadi yang disebut sebelumnya tentang software. Nah, itu kita bagaimana mengelola dan mengoperasikan dalam menjadikan satu sistem agar supaya apa yang kita jalankan itu bisa menjamin tentang keamanan atau lain-lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya. Nah, pada kesimpulannya, nah, mungkin database management system itu artinya di mana semua data-data yang ada pada lain-lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya. Nah, pada kesimpulannya, nah, mungkin database management system itu artinya di mana semua data-data yang ada pada tiga komponen tadi, yaitu data, software, dan hardware, nah, disatukan untuk dijalankan dalam sistem manajemen, mengelolanya, dalam pengelolaannya untuk dengan tujuan supaya bisa mencapai suatu keamanan, baik keamanan dan file-file yang kita tidak keliru dalam mengoperasikan dalam suatu database. Mungkin saja kesimpulannya. Nah, mungkin itu saja materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam materi ini, saya pribadi memohon maaf. Nah, jika fikir amal saleh, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.